Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sinta Kevin Evelyn dengan nomor induk mahasiswa K2035300011 dari kelas PSM 2020B Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang korelasi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu praktikum statistika, yaitu Bapak Sudianto Manulang, dan juga kakak-kakak asisten laboratorium, yaitu Kanovan Setiadi Tindaun dan juga Karatna Ardikasari. Analisis korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Hubungan tersebut bisa bersifat positif, negatif, atau bebas. Ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antar variabel, yaitu koefisien korelasi, koefisien penentu, dan analisis regresi. Adapun asumsi dalam uji korelasi, yang pertama itu ada normalitas, yang artinya sebaran variabel-variabel yang hendak dikorelasikan harus berdistribusi normal. Lalu asumsi yang kedua ada linearitas, di mana artinya hubungan antara dua variabel harus linier, misalnya ditunjukkan lewat straight line. Lalu asumsi yang ketiga ada ordinal, di mana variabel harus diukur dengan minimal skala ordinal. Lalu yang keempat itu ada homoskedastisitas, yang artinya variabilitas skor di variabel Y harus tetap konstan di semua nilai variabel X. Yang pertama ada korelasi bivariat. Korelasi bivariat mengacu pada analisis terhadap dua variabel, sering dilambangkan sebagai X dan Y, terutama untuk tujuan menentukan hubungan empiris yang mereka miliki. Korelasi bivariat sangat membantu dalam pengujian hipotesis, biasanya digunakan untuk melihat apakah variabel terikat satu sama lain, biasanya mengukur bagaimana kedua variabel berubah bersama pada saat yang sama. Tujuan dari analisis bivariat adalah di luar deskriptif, itu adalah ketika beberapa hubungan antara beberapa variabel diperiksa secara bersamaan. Dalam analisis ini terdapat berbagai tes yang dapat dijalankan, termasuk produk moment Pearson, rank Spearman, dan Kendall. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan dan arah di variabel-variabel. Dari nilai R yang diperoleh didapat hubungan -1 kurang dari R kurang dari 1 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila R sama dengan 1, yang artinya terdapat hubungan antara variabel X dan Y semua positif sama. Lalu yang kedua, apabila R sama dengan -1, di mana artinya terdapat hubungan antara variabel X dan Y negatif sempurna. Lalu yang ketiga, apabila R sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Yang keempat, apabila nilai R terdapat di antara -1 dan R, maka tanda min menyatakan ada korelasi tak langsung atau korelasi negatif, dan tanda plus menyatakan adanya korelasi langsung atau korelasi positif. Di sini terdapat tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan, di mana jika nilai korelasinya 0, maka tingkat hubungannya tidak berkorelasi. Lalu di mana nilai korelasinya 0,01 sampai 0,2, itu tingkat hubungannya sangat rendah. Lalu yang ketiga, nilai korelasinya 0,21 sampai 0,4, itu tingkat hubungannya rendah. Lalu jika nilai korelasi 0,41 sampai 0,6, itu tingkat hubungannya agak rendah. Lalu di sini terdapat nilai korelasi 0,61 sampai 0,8, itu tingkat hubungannya itu cukup. Lalu jika terdapat nilai korelasi 0,81
sampai 0,99 itu tingkat hubungannya tinggi, dan jika dimana nilai korelasinya 1 berarti tingkat hubungannya sangat tinggi. Contohnya itu apabila R sama dengan min 1 artinya korelasi negatif sempurna. Ini menandakan adanya hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y, di mana bila variabel X naik maka variabel Y turun. Apabila R sama dengan positif 1 artinya korelasi positif sempurna. Ini menandakan ada hubungan searah antara variabel X dan variabel Y, di mana bila variabel X naik maka variabel Y ikut naik. Dasar pengambilan keputusan yang pertama berdasarkan nilai signifikansi subtailored. Jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan antara variabel yang dihubungkan. Sebaliknya bila nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat korelasi. Yang kedua berdasarkan nilai R hitung, Pearson correlation, di mana RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan lalu dikali dengan N dikali sigma X sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel maka ada korelasi antara variabel. Sebaliknya jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Korelasi Range-Spearman. Korelasi Range-Spearman menghitung korelasi dengan menghitung ranking data terlebih dulu. Artinya korelasi dihitung berdasarkan order data. Kriteria analisis korelasi ini ada beberapa nilai pedoman dalam penentuan tingkat kekuatan korelasi variabel yang dihitung. Lalu yang kedua ada korelasi parsial. Korelasi parsial ini suatu metode pengukuran keeratan penghubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial melibatkan dua variabel. Satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap. Persyaratan uji korelasi parsial yang pertama itu masing-masing variabel peneliti menggunakan data berskala rasio atau interval. Lalu yang kedua, karena uji korelasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian harus berdistribusi normal. Rumusan hipotesis penelitian. Yang pertama, jika H0. H0 ini adalah hubungan antara variabel X dan Y dengan Z sebagai variabel kontrol tidak signifikan. Lalu terdapat nilai HA yang dimana HA ini adalah hubungan antara variabel X dan Y dengan Z sebagai variabel kontrol signifikan. Dasar keputusan uji korelasi parsial. Yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,005 maka H0 diterima dan HA ditolak. Lalu yang kedua itu, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,005 maka H0 ditolak dan HA diterima. Rumusan perhitungan uji korelasi parsial. Yang pertama, koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 apabila X2 konstan. Lalu yang kedua itu koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 apabila X1 konstan. Lalu yang ketiga, koefisien korelasi parsial antara X1 dan X2 apabila Y konstan. Setelah membuka datanya yang untuk bivariat, pilih yang menu analis, kemudian pilih correlate pada menu analis,
kemudian klik satu kali pada bivariat. Kemudian untuk variabel ini klik saja semua dari tilang, motor, mobil sampai polisi, karena akan kita uji semua variabelnya. Untuk correlate coefficient ini pilih yang percent, dan untuk kolom tes signifikan pilih yang to pilot. Ini karena akan diuji dua sisi. Dan untuk pilihan flux signifikan correlate, centang di sini berhubungan dengan pilihan ditampilkan atau tidaknya tanda untuk signifikan 5% atau 10% untuk keseragaman pilihan tanda tersebut. Kemudian klik yang option. Setelah keluar muncul tampilan seperti ini, pada pilihan abaikan saja, langsung ini pilihan statistik diabaikan, langsung ke pilihan missing values. Sini pilih yang exclude case pairwise, yang ini yang atas, karena pasangan yang tidak ada datanya tidak dimasukkan dalam perhitungan. Kemudian yang selanjutnya klik continue, kemudian klik OK. Keluar hasilnya seperti ini. Untuk uji correlation-nya dikeluarkan percent correlation di sini, signifikannya dan n-nya untuk semua variabel tilang, mobil, motor, dan polisi. Kemudian kita akan ke uji relasi parsial. Siapkan datanya seperti tadi, kemudian sama seperti uji bivariat tadi, pilih yang submenu correlate di menu analis. Setelah itu klik satu kali pada parsial. Setelah keluar seperti ini, untuk variabel klik variabel prestasi dan motivasi. Dan controlling untuk test of signifikannya pilih yang to tailored. Di sini display aktual signifikan level. Kemudian klik yang option. Pada pilihan statistik, pilih yang zero order correlation. Pada pilihan missing, pilih yang missing exclude case bitwise, exclude case pairwise. Kemudian klik continue, klik OK. Akan keluar hasilnya seperti ini. Akan keluar hasilnya seperti ini. Ini tadi seperti ini outputnya, dimana di control variable ada non dan IQ. Kemudian di sini prestasi, motivasi, IQ, dibuat korelasinya, signifikasinya. Untuk kontrol variabelnya ada yang non dan IQ. Kemudian bagian kontrol variabel sebelah sini atau sebelah kanannya
prestasi motivasi IT ini dibagi atas berapa kolom ini, 1, 2, 3, kemudian ke bawah untuk yang non 3 dan untuk yang IT 2. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.